Halo Sobat Catur, jumpa lagi di channel Chess Indonesia. Banyak pecatur pemula masih suka kebingungan di saat pembukaan berakhir. Apa yang harus dilakukan setelah pembukaan? Sebenarnya, setelah pembukaan, untuk pecatur pemula tidak usah bingung. Tugas setelah pembukaan hanya dua saja sob. Pertama, mengaktifkan buah catur dengan cara menaruh buah catur ke tempat yang strategis. Karena jika buah catur berada pada tempat yang tidak strategis sehingga menjadi tidak aktif, bagaimana mungkin dapat menyerang lawan? Tugas yang kedua ialah membuat ide atau menyusun rencana arah serangannya nanti mau kemana. Cara untuk membuat serangan bisa dengan melihat petak lemah atau buah lemah lawan. Jika lawan tidak ada petak dan buah lemah, maka kita harus membuat langkah di mana bisa membuat lawan mempunyai kelemahan. Setelah lawan mempunyai kelemahan, baru kita susun rencana dan menyerang. Jadi, kurang lebih seperti itu ya sob konsepnya. Nah, pada video berikut akan membahas partai Grandmaster terbaru Indonesia setelah 15 tahun lamanya baru ada lagi GM di Indonesia, yaitu Grandmaster Novendra Priasmoro, pemegang buah hitam, melawan Grandmaster Melkumian, pemegang buah putih pada tahun 2018. Mari kita simak partainya sob. Cool. D4, kuda F6, C4, G6, kuda C3, gajah G7, E4, D6, kuda G E2, rokade, kuda G3, C5, varian Benoni, D5, E6, gajah E2, pion makan pion, kembali makan pion, kuda A6, putih rokade. Pada langkah ke-10 ini, kedua belah pihak sudah menyelesaikan tugasnya di pembukaan dengan benar. Sekarang, mulai dari sini, bagaimanakah caranya seorang Grandmaster bekerja setelah pembukaan? Kuda C7, A4, benteng B8. Hitam berusaha membuat rencana menyerang di sayap menteri. Mengapa demikian? Coba perhatikan sob. Bila kita ingin membuat rencana penyerangan, bisa juga dilihat dari berapa banyaknya bidak di sayap masing-masing. Di sini, bidak hitam di sayap menteri ada 4, sedangkan putih ada 3 bidak. Oleh sebab itu, hitam rencananya menyerang ke sayap menteri, sedangkan putih akan menyerang melalui jalur pusat dan sayap raja. Mari kita lanjutkan. Gajah G5, A6, mendukung agar bisa maju bidak D5, putih F4. Putih berusaha menyerang melalui jalur pusat. H6, gajah H4, menteri E8, mencegah tujuan putih dorong bidak di E5 dan menghilangkan ikatan pin oleh gajah putih yang di G5. Putih tetap melanjutkan dengan bidak E5. Pion makan pion, D6 mengancam kuda, kuda E6. Putih melanjutkan dengan gajah makan kuda F6. Langkah ini dinilai kurang tepat. Menurut engine, langkah terbaik putih ialah pion makan pion E5, kuda H7, dan dapat dilanjutkan dengan gajah E7. Pada posisi ini, putih sedikit lebih unggul. Kita kembali. Setelah gajah makan kuda F6, gajah makan gajah F6, F5. Putih mengorbankan satu bidak untuk dapat menghancurkan pertahanan hitam dan dapat mengaktifkan kudanya. Kuda F4, kuda GE4, gajah D8, F6, D5.
Novendra mulai membongkar sayap menteri. Pion makan pion. Kembali makan pion. Gajah G4. Ada ancaman dorong bidak D7. Menteri C6. Gajah makan gajah C8. Benteng makan gajah. Menteri F3. C4. Dengan tujuan mengaktifkan gajah hitam di D8 yang kurang aktif. Jadi, seorang master setiap langkahnya pasti mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Raja H1. Gajah B6. Kuda E2. Berupaya menukar perwira kuat lawan. Kuda E6. Noven menolak pertukaran. Sampai dengan langkah ke-26 ini, hitam sudah unggul posisi karena hitam menang materi. Dan coba perhatikan sob, putih mempunyai petak lemah di D4, F4, dan D3. Sedangkan buah lemah putih di D2, D6, dan F6. Jadi seperti itu sob. Setelah selesai pembukaan, kita harus menempatkan perwira ke tempat yang strategis dan cari titik kelemahan musuh, entah itu buah lemah atau petak lemah. Kita lanjutkan. Kuda 2 G3, B4. Terus melakukan tekanan pada sayap menteri. Benteng A E1. C3. Pukul pion, kembali pukul pion. H4. Putih berupaya merusak susunan bidak lawan. Noven mengabaikannya dan tetap melanjutkan rencananya ke C2. H5. C1. Promosi menteri. Benteng makan menteri. Menteri makan benteng. Benteng makan menteri. Benteng makan benteng. Skak. Kuda F1. G5. Hitam memiliki pertahanan yang masih sulit ditembus oleh putih. Kuda E G3. Kuda F4. Kini hitam makin percaya diri untuk melancarkan serangan karena sebagian perwira putih terpaku atau tidak aktif. Menteri D3. Benteng D8. D7. Kuda E6. Menteri D3. Gajah C7. Menteri E4. Benteng B1. Mengancam kuda F1. Menteri A8. Skak. Gajah D8. Menteri A6. Menjaga kuda F1. Kuda C5. Menteri E2. Kuda makan pion D7. Raja H2. Kuda kembali makan pion F6. Sampai sini kemenangan untuk hitam sudah semakin jelas. Mari kita perhatikan penyelesaian yang indah dari Novendra. Kuda E3. E4. Kuda GF1. Gajah C7. Skak. G3. Gajah D6. Raja G2. Gajah D4. Memainkan tempo. Menteri A6. Gajah makan kuda E3. Menteri makan kuda F6. Benteng makan kuda F1. Menteri D8. Skak. Raja G7. Raja H3. G4. Skak. Raja makan pion G4 dan F5. Skak. Sampai sini putih menyerah karena akan mat dalam dua langkah berikutnya. Jika kita lanjutkan, Raja H3, Benteng H1, Skak, Raja G2, dan diselesaikan dengan Benteng G1, mat. Kita kembali saat gajah makan kuda E3. Jika kuda makan gajah E3, maka Benteng B2, Skak, Raja H3, dan Benteng H1, mat.
Ya, itulah sob partai menarik dari Grandmaster Melkumian versus Grandmaster Novendra Priyasetmoro pada tahun 2018. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pertandingan tadi. Salah satunya ialah cara menentukan arah serangan. Apabila suka dengan videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Chess Indonesia. Dan kami tutup video ini dengan sesi puzzle sebagai berikut. Temukan langkah terbaik untuk putih dan silahkan jawabannya tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sekarang waktunya untuk undur diri. Saya akhiri. Salam. Gens Unasumus. Bye-bye.